Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Ya. Jadi yang bikin suasana menjadi lebih rumit sekarang ini adalah kita ditawarkan berbagai pilihan dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, Pak. Bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai ke tingkat membatalkan iman kita. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, iblis dan bala tentaranya sudah bertekad, ya, dan tekadnya itu kuat sekali. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, benar-benar akan kuhalang-halangi mereka umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selama 1342 tahun Hijriah, umat Islam memegang tampuk kepemimpinan dunia. Selama itu umat manusia hidup dalam cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keberkahan yang dihasilkan oleh sistem iman tauhid yang dikelola oleh kaum beriman. Namun begitu Allah mencabut hak kepemimpinan umat Islam, maka Allah izinkan kaum kafir memimpin dunia. Belum sampai 100 tahun kerusakan dan kesesatan yang ditimbulkannya begitu dahsyat. Umat manusia dipaksa hidup dalam kegelapan laksana malam yang gelap. Dan lengkapnya hadisnya seperti ini. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Di sore hari seseorang masih mukmin, paginya kafir. Kenapa? Dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Jadi yang mengerikannya adalah sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sekarang ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul, pembatal keimanan. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Jadi yang bikin suasana menjadi lebih rumit sekarang ini adalah kita ditawarkan berbagai pilihan dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, Pak. Bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai ke tingkat membatalkan iman. Dan salah satu contoh dosa yang macam ini yang makin hari makin merebak adalah dosa istihza'u bihi, mengolok-olok. Setuju nggak Anda hari ini mengolok-olok agama gampang ditemukan? Coba video yang kemarin, Pak. Ada si manusia berani bertanya, mana yang lebih hebat jasanya, Nabi Muhammad apa Soekarno? Bayangkan, Pak. Anda pikir itu kalimat sederhana? Itu bukan kalimat sederhana, Pak. Anda tahu siapa Nabi Muhammad SAW? Dialah manusia yang nanti ketika ngetok pintu surga, malaikat nanya, siapa itu? Muhammad bin Abdullah. Aku diperintahkan Allah tidak boleh buka pintu ini sebelum engkau yang masuk pertama kali. Terus yang kayak gini mau dibandingin sama orang lain, Pak? Enggak pada tempatnya. Ini mengolok-olok agama. Ini bukan perkara sederhana. Orang itu yang mengucapkan pertanyaan itu pada hakikatnya sudah batal imannya. Batal imannya. Anda sedang nunggu pesawat di airport, lagi nunggu kereta di stasiun kereta, tiba-tiba tayangan TV, stand up comedy, pelawaknya ngelawak, ya kan? Pelawakannya biasanya merasa nggak sempurna kalau nggak ada ngocol tentang agama, ya kan? Terus Anda ikut nikmati, batal. Sama sama dia. Begitu bunyi ayatnya. Silahkan catat An-Nisa 140. Kalau kalian tidak pindah topik, ya kan? Kalian tetap duduk di situ dengerin, ya kan? Maka dosa kalian sama seperti dosa pelaku. Nah, kira-kira hari ini orang yang seperti ini sedikit atau banyak, Pak? Banyak. Makanya serem, Pak. Ini sistem Dajjal ini mengerikan, Pak. Sistem yang sudah membuat bentuk-bentuk dosa yang membatalkan iman itu udah kayak sehari-hari kayak kacang goreng gitu loh, Pak. Terus kita merasa tenang-tenang saja, Pak. Ini mengerikan, Pak. Jangan-jangan kita pernah terlibat dalam dosa-dosa pembatal keimanan yang selain daripada itu. Mungkin yang itu kita nggak terlibat, tapi dalam yang lainnya mungkin pernah kita terlibat. Contohnya lah, paham pluralisme. Kan paham mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini juga ucapan seperti ini membatalkan iman, Pak. Karena Allah tidak pernah mengeluarkan ayat yang bunyinya Allah ridha pada semua agama. Enggak, Allah ridha cuma pada satu, al-Islam. Yang berarti maknanya apa? Islam lah dinul haq, agama yang benar.
Bukan agama paling benar Pak Islam. Islam itu agama yang benar. Berarti agama lain apa Pak? Nggak benar. Cuman kita nggak perlu sombong gitu di tengah umat manusia gitu mengatakan ya saya benar. Kita bukan Islam Pak, kita Muslim. Muslim kadang bisa benar, kadang bisa salah Pak. Tolong bedakan Muslim dengan Islam. Kalau Islam itu dinullah, nggak ada yang bisa mengalahkan dinullah. Kalau Muslim itu manusia bisa dikalahkan, bisa mati, bisa selesai tamat riwayatnya. Tapi kalau Islam nggak ada tamat riwayatnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem Dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, melainkan menuju penyambutan roh palsu namanya Dajjal. Dan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 217 menyingkap kelakuan mereka yang mengelola sistem dunia hari ini, yaitu orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Apa kata Allah? وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ مِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka, orang-orang kafir harbi itu, tidak henti-hentinya 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, ya kan? Terus menerus memerangi kalian sampai apa? Sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Jadi mereka udah nguasain dunia Pak. Sementara watak mereka kayak gitu. Terus Anda berharap bahwa dunia ini hari ini bisa menawarkan kebaikan bagi kita. Terus kita dengan ringannya ikut aja deh sistem yang ada. Hey, come on. Ini sistem Dajjal Pak. Dajjalnya belum muncul tapi sistemnya sudah ada. Maka sistem ini kelakuannya kayak Dajjal. Nawarin apa? Nawarin surga. Tapi surga yang hakikatnya mengajak pada nerakanya Allah. Nawarin ngancam dengan neraka, tapi neraka itu justru hakikatnya menuju kita, ngajak kita ke surga Allah. Kita diancam nih dengan tuduhan radikalis, ya kan, teroris. Tapi kalau kita konsisten menjalankan Islam dan makin dituduh, ya kan, sebenarnya kita sedang menuju keridhaan Allah.